Perkenalkan, nama saya Maria Vincentia Balun dengan NIM 2130 2070 3082. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Jadi, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Bismar Haris Satriawan, SIP, MIP. Nah, jadi di kesempatan kali ini, di video ini saya ingin memaparkan kembali atau menjelaskan kembali materi dari kelompok kami, yakni kelompok 6, mengenai konsep tata kelola pemerintahan dalam perspektif digital governance, open governance, dan smart governance. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam Tata kelola pemerintahan merupakan sebuah mekanisme atau cara suatu negara mengelola unit-unit yang ada di dalamnya. Tata kelola pemerintahan yang terdapat dalam suatu negara pasti mempunyai tujuan, sistem, serta manfaat tersendiri untuk menjaga kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Tata kelola pemerintahan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, tata kelola pemerintahan itu dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk menangani persoalan suatu negara dalam setiap tingkatan. Selanjutnya kita akan membahas bersama mengenai tata kelola pemerintahan dalam konsep digital governance, open governance, dan smart governance. Digital governance atau tata kelola digital merupakan wujud dari governance yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi. Digital governance dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Terhadap informasi alat digital dapat mencakup situs web, situs seluler, media sosial, internet, dan yang lain sebagainya. Nah, dari ilustrasi dan penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwasannya digital governance dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Digital ini sendiri memiliki tujuan yakni peningkatan efisiensi, efektivitas, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari setiap fungsi pemerintahan. Open governance atau tata kelola terbuka dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Open governance lebih menekankan pada prinsip transparansi tinggi data pemerintahan untuk dapat dikonsumsi oleh umum atau publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Oke, dari ilustrasi tadi dapat kita tarik kesimpulan, open governance merupakan bentuk transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan. Nah, dalam open governance ini sendiri ada 4 prinsip utama, yakni keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Smart governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Smart governance lahir karena adanya inisiatif yang bertujuan untuk mengajak peran multi-aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, memberantas korupsi, dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Nah, di poin yang paling terakhir ini dapat kita tarik kesimpulan, smart governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan secara cerdas yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Smart governance ini harus dapat diimplementasikan dalam 3 unsur, yakni pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Nah, berdasarkan pembahasan dan diskusi kita tadi, bisa kita tarik kesimpulan, tata kelola itu dapat diartikan sebagai penataan dan pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Mengenai pembahasan tadi, kita melihat tata kelola dalam 3 perspektif, yakni dari digital governance, open governance, dan smart governance. Digital governance merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan berbasiskan teknologi. Kemudian open governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang bersifat transparansi, kolaboratif, dan partisipasi. Dan yang terakhir, smart governance merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada materi yang kurang teman-teman pahami. Thank you for watching. Have a nice day.